Namo Buddhaya. Ya, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, bersama saya Atasilani Dita Sirini, dan di sini saya ditemani oleh Atasilani Gandasilani. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kritik motivasi menggapai tujuan. Nah, kali ini yang akan menyampaikan adalah Atasilani Gandasilani. Nah, ya silakan Atasilani. Kenapa Atasilani mengambil judul kritik motivasi menggapai tujuan? Ya, kita tahu kondisi mental anak muda sekarang ya berbeda jauh dengan kondisi mental remaja-remaja yang dulu ya. Setahu saya kalau dulu remaja-remaja dulu ketika mereka mendapatkan sebuah kritikan, ketika mereka mendapatkan sebuah komentar, jadi ketika mereka melakukan suatu kegiatan, mereka mendapatkan komentar atau kritikan, mereka menanggapi kritikan komentar itu dengan positive thinking ya, yang berpikir positif ya. Tapi berbeda dengan saat ini ya. Nah, remaja sekarang tuh kesannya ketika mereka mendapatkan sebuah kritikan, ketika mereka mendapatkan sebuah komentar, mereka langsung down ya. Mereka langsung ciut nyalinya. Jadi ketika mereka dikritik, aduh, kok saya jelek sekali lah, kesannya seperti itu. Jadi mereka merasa saya ini paling buruk, saya ini paling bodoh, seperti itu. Jadi itu alasan saya kenapa saya mengambil tema ini. Jadi seharusnya dengan sebuah kritikan, dengan sebuah komentar yang diberikan oleh seseorang kepada anak muda zaman sekarang ya, anak muda itu harus memiliki pemikiran-pemikiran yang inovatif, bahwa dengan sebuah kritikan itu loh sebagai cambuk bagi kita, sebagai sebuah bisa saja jadi motivasi, sebagai motivasi bagi kita. Karena dengan sebuah kritikan itu akan ada sebuah saran-saran, ada sebuah istilahnya apa ya, sebuah penghubung lah, istilahnya seperti itu, bahwa apa yang kurang dari kita bisa kita benahi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Seperti itu alasan saya kenapa mengambil judul tersebut. Mengenai kritikan ya. Nah, sebenarnya kritikan seperti apa sih yang bisa kita jadikan sebagai motivasi bagi kita? Nah, mungkin Atasilani bisa menjelaskan. Ya. Jadi kritikan, tentunya kritikan yang membangun, kritikan yang positif, bukan kritikan yang negatif ya. Jadi dengan kritikan yang positif, maka seseorang akan memiliki pemikiran yang inovatif ya. Jadi dengan kritikan yang positif, seseorang akan mengerti ya. Jadi dalam kitab Satya Vibhanga Sutta ya, itu dalam salah satu sutta dalam agama Buddha, itu dijelaskan ada 4 kriteria bagaimana sebuah ucapan dikatakan sebagai ucapan yang baik atau kritikan yang baik ya. Jadi yang pertama adalah kata-katanya menjauhi sebuah kebohongan. Nah, jadi kritikan yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan tersebut sangat menjauhi kebohongan. Jadi ketika seseorang mengkritik bukan untuk memfitnah atau untuk memecah belah ya. Jadi ketika yang disampaikan bertujuan adalah baik, tujuan untuk membangun, bukan untuk pecah belah. Nah, jadi yang ketiga adalah kritikan tersebut tidak diucapkan dengan kata-kata yang kasar. Jadi kritikan yang diucapkan dengan penuh kasih, dengan penuh karuna ya, lembut. Jadi dengan kritikan yang diucapkan dengan lembut, maka orang yang dikritik pun juga nyaman ya. Jadi tidak menimbulkan sebuah kebencian. Tapi berbeda dengan seseorang yang ketika dikritik dengan ucapan yang kasar, maka di situ akan timbul sebuah kebencian. Orang ini ngeritik dia kok seperti ini ya. Maka yang ada adalah sebuah kebencian yang nantinya akan berkelanjutan ya. Kemudian yang keempat adalah kritikan tersebut bukanlah sesuatu yang omong kosong. Jadi kritikan yang membangun adalah kritikan yang benar-benar bermanfaat untuk yang dikritik. Jadi ketika seseorang mengkritik, maka kritikan tersebut berisi sesuatu atau kata-kata yang bersifatnya membangun, bersifat positif, ada manfaatnya, bisa digunakan, bukan hanya sekedar basa-basi. Nah, jadi itu adalah 4 kriteria ucapan atau kriteria kritikan yang bisa kita jadikan pedoman bagaimana mengkritik seseorang. Juga ketika seseorang dikritik dengan 4 hal tersebut, maka seseorang akan menjadi lebih semangat, lebih memiliki pikiran-pikiran yang inovatif lagi untuk melakukan sesuatu. Ya,
Jadi tadi Atta Silani kan menyebutkan ada 4 kriteria ya. Jadi tetapi terkadang ada tipe orang yang ketika mengkritik dia sangat pedas. Nah, bagaimana kita menanggapi kritikan yang pedas itu? Nah, menurut Atta Silani itu bagaimana? Itu tergantung dari yang dikritik ya. Jadi ketika seseorang dikritik, kembali kepada pribadinya. Ketika ia memiliki pribadi yang cenderung memiliki kebencian, maka tidak hanya kritikannya yang beras, dikritik sedikit aja dia akan menimbulkan kebencian. Tapi ketika ia bukanlah tipe-tipe orang yang suka membenci, jadi ya seorang yang bisa dikatakan positif ya, jadi dia akan memaknai sebuah kritikan sebagai sebuah motivasi. Jadi ketika ia dikritik dengan pedas, dia akan mengambil inti, istilahnya hikmahnya. Pasti dalam sebuah kritikan tersebut ada intinya. Pasti tujuan orang tersebut mengkritik saya untuk kebaikan saya. Jadi saya lebih maju lagi, saya lebih bisa menyempurnakan karya-karya saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung dari orangnya, apakah orang itu memiliki pengendalian diri atau tidak. Iya. Jadi pada intinya ketika kita menghadapi sebuah kritikan, walaupun itu pedas atau bagaimana, kita tergantung kita menanggapinya. Ketika walaupun kritikan itu pedas, tapi kalau kita bisa mengambil makna dari kritikan itu, maka akan menjadi motivasi bagi diri kita. Seperti itu ya, Silani. Nah, kemudian selanjutnya, nah apakah juga sindiran itu juga termasuk dalam kritikan? Misalkan kan ada seseorang yang ingin mengkritik tapi dengan sindiran, tidak secara langsung. Itu bagaimana Atta Silani? Apakah itu juga termasuk dalam kritikan? Tentu, ya. Jadi kritikan itu bukan hanya melalui kata-kata, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengkritik seseorang. Nah, jadi secara umum, secara psikologi, ada 3 cara seseorang mengkritik. Yang pertama, mengkritik dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, mengkritik dengan tidak menggunakan kata-kata, dan kritikan ilmiah. Yang ketiga, jadi sindiran masuk ke dalam kritikan menggunakan kata-kata. Ya, jadi ia menyindir, ia tidak berani berbicara secara langsung ya. Dia tidak berani berbicara secara langsung, tapi dia dengan sindiran-sindiran. Tujuannya apa? Agar orang tersebut sadar dan mengerti. Nah, mungkin karena faktor-faktor yang lain, faktor-faktor tertentu ya, orang tersebut tidak berani mengatakan secara langsung. Atau mungkin karena yang dikritik cenderung orangnya egois, cenderung orangnya suka marah. Jadi yang mengkritik mungkin merasa jengkel kalau mengkritik secara langsung, malah dia yang dibenci. Jadi bentuknya kritikan tersebut adalah sebuah sindiran ya. Jadi dia disindir, tapi tujuannya satu, agar dia bisa berubah. Jadi seperti itu. Ya, keluarga Dhamma TV dimanapun Anda berada, nah kita akan break sebentar. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kritik motivasi mencapai tujuan. Ya, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami, Atta Silani Dita Sirini dan Atta Silani Ganda Silani. Kami akan melanjutkan pembahasan kami mengenai kritikan motivasi mencapai tujuan. Nah, di sini Atta Silani, tadi Atta Silani telah berbicara mengenai kritikan. Nah, kita sebagai orang Jawa kan biasanya ketika mau mengkritik seseorang itu ada perasaan sungkan. Nah, itu seperti apa? Bagaimana menurut Atta Silani jika ada orang yang mau mengkritik tapi orang tersebut sungkan? Jadi dalam agama Buddha ada istilahnya karuna ya. Karuna itu kan artinya kasih sayang. Nah, jadi seseorang ketika dia ingin mengkritik, nah jadi sebelum mengkritik dia harus memiliki kasih sayang terlebih dahulu. Tujuannya apa? Jadi dia tega nggak tega ya harus melakukan itu. Tujuannya apa? Agar orang lain bisa berubah. Ya, tapi kalau seseorang itu mengutamakan sungkannya, ya, jadi dia istilahnya malu, mengkritik malu. Bagaimana mungkin ada perubahan untuk orang lain, ya kan? Jadi sungkan itu ada tempatnya tersendiri. Jadi untuk perubahan, ya kita mau nggak mau harus menekan rasa sungkan itu demi perubahan yang lebih baik bagi orang lain. Tapi ketika dia lebih mengutamakan sungkannya, ya, jadi ketika orang lain tuh misalnya apa yang dilakukannya itu buruk ya, tapi orang lain tidak mengkritik, alasannya adalah sungkan, maka tidak ada perubahan bagi orang tersebut ya. Jadi orang tersebut akan terus seterusnya tetap berlaku buruk ya.
Jadi tidak ada perubahan karena tidak ada yang kritik. Tapi ketika orang tersebut mau mengkritik, ya jadi dia mengalahkan rasa sukanya tadi, orang tersebut akan sadar dan di situ dia akan berusaha untuk berubah demi sebuah kebaikan, ya kan? Demi sebuah kebahagiaan bersama, kenyamanan bersama, ya kan? Jadi sungkan itu ada tempatnya. Jadi tidak semua hal kita harus mengembangkan rasa sungkan, ya kan? Jadi ada waktu-waktu tertentu kita memiliki rasa sungkan. Jadi ketika kita memiliki kelakuan yang tidak baik, ya kita boleh sungkan. Ya. Tapi hal yang baik diutamakan untuk melakukan hal yang baik terlebih dahulu. Rasa sungkan istilahnya dinomor duakan lah. Ya, jadi pada intinya kita harus menghilangkan rasa sungkan tersebut ya, agar kita bisa karena kita mengharapkan orang lain itu lebih baik. Nah, jadi rasa sungkan itu untuk sementara dibuang dulu ya. Nah, kita memberikan masukan kepada orang lain. Nah, kemudian Antasilani, ketika ada seseorang dikritik, nah, tetapi dia merasa bahwa itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin menurut orang tersebut saya sudah baik, tetapi menurut penilaian orang lain itu adalah perbuatan buruk. Nah, cara menyampaikan kritikan itu bagaimana Antasilani? Nah, jadi menanggapi kritikan seperti itu. Ya, cara menanggapi ya. Iya. Jadi di awal sudah saya sebutkan ada 4 macam kriteria bagaimana ada seorang mengkritik seseorang, ya kan? Salah satunya adalah kritikan tidak diucapkan dengan kata-kata yang kasar, tapi diucapkan dengan kata-kata yang lembut. Nah, jadi ketika seseorang dikritik tersebut, habis istilahnya merasa tersinggung ya kalau dikritik, ya kan seperti itu. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang lembut. Jadi ada triknya lah seperti itu. Jadi kalau dia menggunakan dengan kata-kata yang kasar, tentu orang tersebut akan marah, ya kan? Tapi jika ia mengucapkan dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, ya istilahnya dia memperlakukan dirinya sebagai seorang kakak yang menasihati adiknya, ya seperti itu. Di situ akan ada kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Jadi disampaikan dengan hati-hati, dengan kasih sayang, didekati, ya kan? Ya, disampaikan dengan hati-hati. Jadi penyampaiannya bukan dengan nada yang seperti orang marah, tapi nada-nada seperti orang yang mungkin ada kayak pendekatan terlebih dahulu. Ada pendekatan terlebih dahulu. Ada. Jadi tidak secara langsung, kamu seperti ini loh, tidak seperti itu, tapi kita dekati, kita ajak ngobrol, ya kan? Kita ajak ngobrol, apa masalahnya, kenapa, seperti nanti baru kita masuk ke permasalahannya. Kamu tuh seperti ini loh, makanya orang lain seperti itu sama kamu, seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah melalui sindiran. Nah, jadi sindiran bisa dilakukan. Jadi ketika dengan cara yang secara langsung itu tidak bisa, tapi dengan cara yang disindir itu mungkin masih bisa. Jadi dengan disindir, lama-kelamaan orang akan sadar kenapa orang lain memiliki sikap yang berbeda. Biasanya tidak seperti itu, kenapa sekarang seperti itu. Orang lama-kelamaan akan sadar karena ada suatu masa di mana seseorang akan memiliki kesadaran untuk peka terhadap orang lain. Jadi ada masa-masanya orang menjadi sadar, ada masa-masanya orang menjadi peka. Kok orang lain seperti itu sama saya, kenapa? Apa salah saya? Ya kan, seperti itu. Ya, tetapi misalkan ya Antasilani, ada orang yang sudah diberi kritikan, diberi masukan, kemudian sudah ada sindiran juga, tetapi orang tersebut masih tetap dengan apa yang ia lakukan. Jadi kritikan sama sindiran itu tidak ia tanggapi, atau bisa dikatakan dia masa bodoh dengan kritikan tersebut. Nah, cara lain itu seperti apa? Mungkin ada cara-cara lain selain dengan kritikan, tetapi untuk merubah orang tersebut. Jadi kok dengan kata-kata yang lembut saja tidak bisa, dengan sindiran juga tidak bisa, berarti itu bisa masuk ke dalam watak aslinya. Jadi kalau dalam kaum Buddha kan, nah, ada beberapa carita, ada watak kan, ada yang dosa carita dengan kebencian yang kuat, ada loba carita, ya dia melekat dengan sifat-sifat yang aslinya. Ya, mungkin dia bisa masuk ke salah satu tipe orang tersebut. Jadi kalau dia sudah masuk ke watak, memang sulit. Dan kalau dengan cara yang lembut tidak bisa, dan dengan sindiran tidak bisa, maka mungkin dia dengan diberikan sebuah kasus, dia diberikan sebuah istilah kasarnya itu pelajaran seperti itu, baru dia akan sadar, dia akan mengerti. Nah, jadi istilahnya ya mau nggak mau dia harus
sedikit kasar, tapi tidak langsung di blok kasar itu seperti tidak, tapi secara bertahap Iya. seperti itu. Jadi apabila ada orang yang saya katakan keras kepala ya, sudah dikritik, kemudian diberikan sindiran-sindiran, tetapi dia tetap seperti itu, nah maka kemungkinan besar itu adalah watak. Iya. Kemudian bisa juga ketika dia sudah mengalami kejadian yang nyatanya, maka itu mungkin bisa merubah dirinya. Ya, seperti itu ya, ya, Atas seperti Silani. itu. Ya, Atas Silani. Di sini kan tadi Atas Silani mengatakan masalah sungkan ya. Nah, ketika misalkan ada seorang ibu yang ingin menasehati anaknya atau anaknya melakukan kesalahan, tetapi karena ibunya itu terlalu sayang kepada anaknya, maka ketika ingin memberikan masukan kepada anaknya, itu ibunya merasa sungkan. Nah, itu seharusnya seorang ibu yang baik itu seharusnya seperti apa? Apakah membiarkan anaknya yang berbuat kesalahan karena ibunya merasa sayang atau bagaimana? Ya, jadi seseorang dikatakan tuh penyayang, seseorang dikatakan tuh baik apabila ia menunjukkan hal-hal yang baik, ya kan? Iya. Jadi kalau di dalam kalian Amita, ya, jadi sahabat yang sejati, di situ salah satu syarat menjadi seorang sahabat sejati adalah ia menunjukkan hal-hal yang baik, ya kan? Bukan menunjukkan hal-hal yang buruk. Sama dengan seorang ibu kepada anaknya. Apabila ibunya itu benar-benar sayang, maka ia akan menunjukkan hal-hal yang baik, bukan menunjukkan hal-hal yang buruk. Dalam kasus ini, karena saking sayangnya ya, dia merasa sungkan. Tapi Kasian. jika kalau dia terus-menerus mengembangkan rasa sungkannya itu, maka anak akan semakin terjerumus lebih jauh. Jadi kita kasih contoh aja, narkoba ya. Sekarang kan musimnya narkoba, ya kan, narkoba. Ibu tahu narkoba itu buruk, ya kan? Ibu tahu kalau narkoba itu sangat buruk dan bisa merusak mental, ya kan? Merusak fisik juga bisa. Karena dia saking cintanya sama anaknya, ya kan? Dan anaknya kepingin menggunakan narkoba, ibunya memperbolehkan, ya kan? Apakah itu salah satu bentuk rasa cinta, rasa sayang? Bukan. Tentu bukan. Karena si ibu justru akan merusak anaknya, karena dibiarkannya kan. Seorang anak memiliki keingintahuan yang sangat begitu besar, ya kan? Apalagi seorang anak kecil, keingintahuannya begitu besar, ya kan? Di sini seorang anak belum mengetahui batasan-batasannya, belum mengetahui secara pasti batasan-batasan mana yang baik, mana yang buruk. Itu seorang anak kecil belum tahu, ya kan? Di sini peran orang tua lah yang begitu besar, ya. Jadi orang tua menunjukkan ini loh yang baik, ini loh yang nggak baik, ya kan? Jadi seorang ibu jika ia benar-benar sayang, maka ia akan menunjukkan ini loh yang baik, ini loh yang nggak baik. Kalau yang nggak baik ya jangan dilakukan, kalau yang baik silakan dilakukan. Ya. Tapi jika si ibu sudah tahu itu tidak baik, tetapi tetap aja biarkan saja lah, kasihan seperti itu. Justru dia akan merusak anak tersebut. Dan itu bukan seorang ibu yang baik. Kan? Sama dengan halnya seorang sahabat. Ya. Ya, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, masih penasaran dengan kritik motivasi menggapai tujuan? Nah, sesaat lagi kita akan berjumpa lagi dan masih membahas mengenai kritik motivasi untuk menggapai tujuan. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Atas Silani Dita Sirini, dan di sebelah saya masih setia menemani saya Atas Silani Ganda Silani. Nah, Atas Silani, dari tadi kita berbicara mengenai kritikan. Nah, dalam kehidupan ini kita mengetahui pasti ada perlawanan, ada pujian, ada kritikan, ada kekerasan, kemudian ada juga kebaikan, ada kejahatan. Nah, mengenai kita berbicara mengenai yang lebih keras sedikit, misalkan ada seseorang yang mau mengkritik tetapi dengan cara misalkan berdemo. Nah, menurut pendapat Atas Silani, demo ini seperti apa? Silakan Atas. Kalau dalam sistem pemerintahan demokrasi ya, jadi demokrasi itu
pemilihan ada di tangan rakyat, ya kan? Jadi pemerintahan itu berdasarkan kehendak rakyatnya. Kan? Demo itu baik, menurut saya demo itu baik. Karena apa? Untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin kalau hanya dengan 1-2 orang nggak bakal didengar, kan? Tapi dengan banyak massa, maka yang di demo akan berpikir kan, kok begitu banyaknya, pasti ini kasusnya sudah parah, kan seperti itu. Demo itu baik, tapi demo yang disertai dengan kekerasan itulah yang nggak baik. Jadi seperti kasus di Trisakti ya, dan tahun 98 mungkin, nah, itu kan demo tapi juga disertai dengan penculikan, itu yang nggak baik. Siapa yang memiliki tugas, siapa yang jadi korban, ya kan? Terkadang orang yang tidak mengerti apa-apa jadi korban, ya kan? Itu karena demo yang nggak baik. Jadi demo yang disertai dengan kekerasan, anarkis, demo yang memakan korban, ya kan? Jadi di situ ada bunuh membunuh, ya. Ada mungkin sesama pendemo juga bisa saling bunuh karena ada pro dan kontra di situ, ya kan? Jadi demo sesungguhnya sesuatu yang baik karena menyampaikan aspirasinya, ya kan? Apa yang menjadi tuntutan rakyat disampaikan ke pemerintahan, ya kan? Dengan adanya demo seharusnya pemerintah lebih peka, ya kan? Ini adanya demo menyampaikan hal seperti ini loh. Kemudian si pemerintahan dan harusnya tahu rakyat inginnya seperti ini, sehingga saya harus mengevaluasi sistem kerja saya apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, tentunya harus dibenahi sesuai dengan aspirasi rakyat, karena ini adalah negara demokrasi, ya. Tapi berbeda dengan negara yang kekuasaan ada di tangan pemerintah, itu berbeda lagi, ya kan? Tapi di sini di Indonesia sistemnya adalah negara demokrasi, jadi rakyat untuk negara, jadi pemerintahan ada di tangan rakyat, jadi rakyat yang menentukan dan pemerintah yang bekerja, seperti itu. Jadi dengan melakukan demo tersebut, tapi dengan demo yang sesuai dengan aturannya, jadi ya disampaikan dengan baik, tidak dengan kekerasan, jadi dengan tertib, tidak mengganggu pengguna-pengguna yang lainnya. Itu demo-demo yang baiknya tentunya diperbolehkan. Tapi jika demo yang dilakukan dengan di situ ada lempar botol, ada saling tembak atau dan sebagainya, tentunya itu sangat tidak diperbolehkan, terutama dalam agama Buddha. Karena dalam agama Buddha kita dianjurkan untuk saling mengasihi, kita tidak dianjurkan untuk saling menyakiti, ya kan? Ya, jadi itu. Pada intinya ya, demo itu bukan merupakan perbuatan buruk, asalkan dalam demo tersebut tidak menyalahi aturan. Maksudnya di sini tidak adanya kekerasan. Yang penting kita hanya menyampaikan inspirasi yang kita tujukan kepada misalkan pemerintah, tapi dengan cara berdemo. Tapi demo di sini bukan yang membuat maksudnya kerugian bagi orang lain. Pada intinya seperti itu ya, Atta Silani. Pada intinya seperti itu. Iya. Nah, ini begini Atta Silani. Saya pernah melihat di televisi ada demo, tapi di demo itu orang-orang itu malah memberikan bunga. Nah, itu demo seperti itu maksudnya itu seperti apa gitu Atta Silani? Demo tapi dia memberikan bunga. Seperti itu Silani. Ya. Itu juga sama dengan demo-demo yang lain kan, untuk menyampaikan inspirasinya. Tetapi demo yang seperti itu sebenarnya dalam bentuk sindiran, ya kan? Termasuk yang sindirannya jadi tadi. Dia termasuk sindiran sebenarnya. Kenapa? Mungkin dengan ketika mereka melakukan demo besar-besaran bahwa massa segini banyaknya gini, ya kan? Itu sudah biasa, ya kan? Yang seperti itu aja banyak yang tidak dipenuhi. Mungkin dengan cara yang lebih halus, dengan memberikan bunga kepada orang lain, kepada pengguna jalan, itu dengan cara-cara seperti itu loh, pemerintah akan lebih, misalnya lebih mau melihat, loh, oh masa saya loh seperti itu, dia menebarkan sebuah cinta kasih, kan, tidak menggunakan kekerasan. Saya seharusnya seperti itu, saya harus lebih mengevaluasi diri saya, seharusnya saya juga seperti itu. Jadi kalau mungkin dengan kekerasan pemerintah akan semakin lebih ngotot dengan pemerintahannya, tapi mungkin dengan memberikan bunga, ya kan, pemerintah akan malu. Rakyat saya loh bisa seperti itu,
mereka bukan orang punya, tapi mereka memberi. Mereka mau istilahnya tidak egois dengan kepemilikannya. Mereka mau berbagi dengan yang lain. Sedangkan saya di sini, saya yang punya. Kenapa saya tidak mau melepas keegoisan saya? Kan? Ketika seorang pemerintah tetap mempertahankan apa yang jadi pendapatnya, apa yang menjadi cara kekuasaan, cara pemerintahannya, itu merupakan salah satu bentuk keegoisan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa apa yang dijalankan adalah hal yang baik, padahal belum tentu itu adalah hal yang baik kan. Menurut pemerintahan itu baik, tapi bagaimana dengan menurut rakyat? Itu belum tentu hal yang baik. Dengan seseorang memberikan bunga yang merupakan salah satu bentuk sindiran halus, ya kan? Orang lain lebih bisa berbagi, orang lain lebih bisa melepas keegoisan dengan apa yang dimiliki. Kenapa saya enggak? Tapi ketika pemerintah tidak mau melihat hal itu, ya itu sungguh keterlaluan menurut saya. Ketika orang lain yang biasanya jauh di bawah dia aja bisa berbagi dengan apa yang dia punya, kenapa seorang pemerintah tidak bisa? Kan? Sungguh keterlaluan kalau menurut saya itu. Iya, berarti kalau dengan bunga itu juga pemerintah masih tetap dengan sikapnya, berarti itu dikatakan sudah terlalu, Ya, gitu ya. sungguh terlalu itu. Iya. Jadi ketika seorang rakyat aja mau mengalah, kenapa pemerintah nggak mau mengalah? Ya, sebenarnya itu sebagai masukan yang bisa dikatakan sangat halus sekali ya. Iya. Nah, ketika seseorang telah melakukan kritikan yang kasar, biasanya kan kalau kritikan kasar mungkin identik dengan malah membuat kebencian. Ya. Nah, tetapi dengan kita adanya bunga-bunga itu, mungkin hatinya mungkin malah lebih Bisa, luluh ya, gitu ya. lebih Jadi luluh. bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Nah, cara yang lebih halus lah, Iya. seperti itu. Bunga juga merupakan salah satu bentuk simbol cinta kasih ya. Jadi warna merah itu biasanya melambangkan cinta kasih. Jadi dengan bunga itu melambangkan seseorang yang memberi kepada yang lain dengan penuh cinta kasih ya. Jadi ketika orang lain aja bisa memberi cinta dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih, kenapa yang lebih atas tidak mau, ya kan? Juga di dalam agama Buddha, bunga juga sebagai salah satu bentuk lambang ketidakkekalan. Jadi seorang pendemo yang membagikan bunga itu melambangkan bahwa pemerintahan ini juga tidak akan kekal. Jadi orang yang menjalankan pemerintahan pun suatu saat juga akan diganti. Makanya dengan lambang bunga, maka sebagai salah satu bentuk peringatan ya. Jadi bagi para pemerintah ya, jadi bahwa apa yang dilakukan tidak akan selamanya dilakukan. Jadi ada suatu masa nanti para pejabat-pejabat juga akan lengser dari jabatannya. Sehingga dengan bunga-bunga yang dibagikan kepada orang lain, maka hendaklah atau keinginan dari si pendemo adalah maka seorang pemerintahan, seorang pejabat pemerintahan memimpinlah dengan hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh dengan welas asih, karena suatu saat jabatan yang dipegangnya, jabatan yang dipimpinnya suatu saat akan lengser juga. Jadi tidak akan selamanya jabatan yang dibawanya, jabatan yang dipegangnya akan tetap bertahan pada dirinya. Jadi dengan bunga diharapkan ketika seseorang mengembangkan cinta kasih kepada orang lain, maka para pejabat yang duduk di pemerintahan juga bisa mengembangkan cinta kasih kepada orang lain, memimpin dengan cinta kasih, memimpin dengan keadilan. Makanya kenapa dibagikan sebuah bunga di situ. Iya. Mengenai kritikan, nah jadi menurut tadi ada kritikan yang kasar dan kritikan yang secara halus. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, nah kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Dhamma TV, selalu damai di hati. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Manage Your Mind. Nah, ini adalah segmen terakhir atau segmen keempat. Kita akan membahas mengenai motivasi untuk mencapai tujuan. Nah, sebenarnya motivasi itu apa dan apa yang hendak kita capai dengan motivasi itu? Perlukah kita memotivasi diri untuk mencapai tujuan? Nah, bagaimana menurut Atasilani? Nah, apakah seseorang itu memerlukan motivasi untuk mencapai sebuah tujuan? Misalkan anak sekolah, misalkan ketika anak sekolah ini
apakah dia perlu sebuah motivasi agar tujuannya tercapai, ataukah mereka hanya yang penting sekolah, berangkat pulang, ataukah ada tujuan lain? Menurut Atasilani itu seperti apa? Ya. Jadi motivasi itu penting dimiliki. Jadi seseorang hidup itu harus memiliki motivasi. Seseorang hidup tanpa motivasi bukanlah seorang hidup. Nah, jadi ibaratnya motivasi itu bisa dikatakan sebagai tiangnya hidup. Jadi ketika seseorang memiliki motivasi, maka di situ akan ada tombak-tombak, akan ada tiang-tiang sebagai penyangga kehidupan. Jadi diibaratkan kita ini ada di tengah samudra. Nah, seperti itu. Jadi diibaratkan kita ini ibaratnya kapal di tengah samudra, ya kan? Kalau sebuah kapal itu tidak ada tujuan, ya kan? Di tengah samudra dia terombang-ambing oleh ombak kan, nanti nggak tahu di samudra itu ada apa aja kan, nggak tahu ada ombak, ada badai atau apa dan lain sebagainya kan. Kalau seorang nakoda kapal tentunya tidak memiliki motivasi. Ketika baru berlayar, di situ ada ombak kecil aja. Kalau tidak ada motivasi, aduh, ombaknya segini, balik lagi, ya kan? Kalau nggak ada motivasi, berlayar sedikit ada ombak, balik lagi. Nah, kapan sampainya, ya kan? Sama dengan anak-anak yang sekolah juga seperti itu, ya. Ketika seorang anak sekolah dan memiliki motivasi dan memiliki tujuan, ya buat apa sekolah? Ya. Cuma sekedar datang ke sekolah, duduk mendengarkan guru ngomong, pulang. Duduk mendengarkan guru ngomong, pulang. Terus buat apa sekolah? Lebih baik di rumah saja, ya kan, seperti itu. Tapi ketika seseorang memiliki tujuan, saya sekolah, ada tujuannya. Saya menempuh pendidikan di sini, ada tujuannya. Saya lama-lama mendengarkan guru ngomong, saya juga ada tujuannya untuk berpengetahuan. Dari pengetahuan itu saya bisa aplikasikan, nah, ya kan? Sehingga tujuan anak sekolah adalah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya kalau kita pikir sekarang ya untuk cari pekerjaan, ya kan? Itu secara umum, ya kan? Seorang sekolah untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Karena dengan seseorang yang sekolah mendapatkan pengetahuan, dari pengetahuan akan mendapatkan suatu ilmu-ilmu, ya kan? Nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi ilmunya, skillnya itu kita gunakan untuk bekerja, untuk biaya hidup kita. Tapi ketika seseorang tidak memiliki motivasi dan memiliki tujuan, dia hanya duduk di sekolah, datang, bahkan guru ngomong, nggak ada pengetahuan, ya besok-besoknya ya dia juga tidak akan mendapatkan sebuah ilmu, dan akan memiliki sebuah skill. Jadi dia bisa dikatakan hidup juga mati tak mau. Kenapa? Karena dia hidup nggak punya skill, mau kerja nggak ada skill, ya kan? Jadi ya istilahnya kayak orang mati ya tidak mati, hidup juga tidak hidup kalau orang tidak memiliki motivasi. Jadi motivasi itu sangat penting untuk kita miliki sebagai tiang-tiang kehidupan kita. Ya, jadi itu ya mengenai motivasi. Tadi Atasilani telah menjelaskan mengenai pentingnya motivasi untuk mencapai tujuan. Nah, apakah motivasi ini bisa mensukseskan seseorang? Tentu. Ya. Jadi kesuksesan seseorang tergantung dari motivasinya. Jika memiliki motivasi yang kuat, dia akan sukses. Tapi jika ia tidak memiliki motivasi yang kuat, maka dia akan ya loyo, ya kan, seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, motivasi itu ibaratnya sebagai tiang kehidupan kita. Jadi kalau tiangnya tegak, kuat, ibaratnya sebuah rumah itu tiangnya kuat, tegak, ya kan. Meskipun rumah tersebut mau kena angin puting beliung, mau kena badai, mau kena apa, maka rumah tersebut akan tetap berdiri. Tapi jika ia tiang-tiangnya itu lembek, ya kan, dia memendam pondasinya tidak kuat, maka sedikit kena angin saja dia akan roboh. Sama dengan motivasi. Jadi ketika motivasi itu kuat, maka kesuksesan yang tentu jalan untuk menggapai sukses itu berliku-liku ya, pasti banyak halangannya. Tapi ketika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka kesuksesan akan dicapainya. Jadi tidak akan mempedulikan apapun halangannya. Jadi misalnya dengan motivasi itu diberikan sebagai jalan kita. Ya, dengan motivasi itu sebagai jalan kita, di depan ada tujuan kita, ya kan, ada benda-benda yang kan kita inginkan, ya kan. Dengan motivasi kita berjalan, ya kan. Di samping kanan kiri akan banyak halangan, tapi jika motivasi yang kita pegang, yang kita lewati ini benar-benar kuat, ya semua tidak akan menjadi halangan yang berarti, ya kan? Karena kita diiringi oleh motivasi yang kuat.
Ya, jadi motivasi ini sangat penting sekali. Sangat penting Jadi, sekali. ketika kita menginginkan kesuksesan, berarti kita harus memiliki motivasi yang kuat juga Ya, untuk tentu. mencapai kesuksesan tersebut. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita tidak akan mendapatkan kesuksesan Kesuksesan, sepertinya itu ya atas ini. Nah, jadi pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita harus memiliki motivasi yang kuat, karena kita apabila kita tidak memiliki motivasi yang kuat, maka kita akan mudah terombang-ambing. Nah, kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi, yang perlu kita tekankan di sini adalah kita harus memiliki motivasi yang kuat agar kita tidak terombang-ambing dan kita bisa mencapai tujuan seperti yang apa yang dikatakan oleh Atasilani Ganda tadi. Berbicara tentang motivasi ya Atasilani. Nah, kita sebagai bisa dikatakan kita kan sebagai mahasiswa. Nah, ketika kita pasti dalam, apalagi seorang Atasilani ini memiliki banyak sekali peraturan. Nah, apa yang memotivasi Atasilani sehingga Atasilani lebih suka memilih sebagai mahasiswa yang memiliki sebagai Atasilani yang memiliki peraturan yang sangat banyak sekali. Nah, motivasi apa itu Atasilani? Jadi motivasi saya ya. Iya. Jadi seorang Atasilani khususnya adalah untuk sebuah kedisiplinan. Jadi kalau kehidupan Atasilani tentunya diikat dengan sila-sila, diikat dengan peraturan Atasilani yang begitu banyaknya itu. Di situ kita harus memiliki kedisiplinan. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki kedisiplinan, maka kita akan menjalankan sila-sila itu tentunya dengan berat, ya kan? Tapi ketika kita memiliki kedisiplinan, sila-sila itu kita jalankan dengan mudah saja, karena kita memiliki kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu sangatlah penting untuk kita miliki. Kalau kita tinggal di luar, mungkin kita tidak akan sedisiplin di sini. Ya. Jadi kita harus bangun pagi, kita harus makan, kita harus bersih-bersih, kita harus kuliah tepat waktu seperti itu. Tapi kalau kita di luar, tidak ada yang mengatur kita seperti itu. Jadi dengan kita tinggal di sini, ya kan, kita memiliki aturan-aturan. Ya. Kalau kita tidak menjalankan aturan, tentunya kita akan malu sama teman. Teman saya bisa, kenapa saya enggak? Ya kan? Dari pemikiran seperti itu akan timbul sebuah disiplin. Ya. Makanya ketika kita terbiasa dengan hal tersebut, dengan peraturan tersebut, maka akan merupakan sebuah kedisiplinan bagi kita. Jadi kalau di luar mungkin saya tidak bisa disiplin, tapi dengan tinggal di dalam saya akan lebih disiplin. Dan disiplin adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Ya. Jadi ketika orang yang sukses adalah orang yang bisa disiplin. Jadi ketika orang disiplin, maka ia akan tepat waktu, katanya. Dia akan mengerjakan tugas juga tepat waktu, mengerjakan apapun juga tepat waktu. Dia akan bertanggung jawab terhadap kerjaannya. Ya. Itu adalah disiplin. Tapi ketika kita tinggal di luar, kita mungkin tidak seperti itu, karena kita tidak ada yang mengatur. Kita tidak diikat dengan apapun. Jadi dengan kita diikat oleh sila, kita diikat oleh peraturan, maka di situ kita akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan-kebiasaan itu kita akan bawa dalam kehidupan kita yang akan mendatang. Kan? Jadi kalau dalam agama Buddha ada disebut dengan karma kebiasaan. Ya. Jadi karma kebiasaan itu akan mengikuti kita, kan? Kita akan terbawa sampai kehidupan kita yang akan datang. Jadi apabila kebiasaan kita baik, mungkin di kehidupan kita datang kita akan memiliki kebiasaan yang baik pula, karena itu sebagai sebuah karma. Ya. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, tidak hanya akan berubah saat ini, tapi juga akan berubah pada kehidupan kita yang akan mendatang. Tentunya di kehidupan yang lebih bahagia. Jadi seperti itu. Ya, baik keluarga Dhamma TV dimanapun Anda berada, telah usai sudah acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind.